semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya. Kali ini seperti biasa teman-teman, aktivitas harian di warung sembako ya seperti ini ya teman-teman. Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi pembeli ya. Ini pas suasana pagi teman-teman ya, tapi cuacanya sudah panas sekali. Ini lumayan terik ya teman-teman pagi ini. Jadi alhamdulillah beberapa hari ini es batu saya cepat lakunya ya teman-teman, karena cuaca sangat panas. Jadi mungkin banyak yang kehausan ya pada membeli batu es gitu ya teman-teman. Yang berjualan misalnya minuman seduh itu laku banget ya. Jadi lumayan lah es batu saya cepat sekali lakunya, cepat sekali habisnya ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya selama berdagang sembako ini ya. Saya tuh berdagang sembako sudah dari tahun 2009 ya teman-teman sampai sekarang ya. Sekitar berapa tahun ya? Hitung sendiri teman-teman ya, dari 2009 sampai sekarang 2023 ya. Alhamdulillah masih bertahan warung sembako saya ini ya, meskipun ya warungnya sederhana seperti ini. Seperti teman-teman lihat ya, penampilannya pun sederhana ya, barang-barangnya pun ya sederhana, seperlunya seperlunya yang diperlukan pelanggan, seperti itu ya teman-teman. Barang-barang dasar, barang-barang pokok, barang-barang yang memang dibutuhkan pelanggan ya, seperti itu ya teman-teman. Penampilannya pun sederhana warungnya ya, dan penataannya pun ya ala kadarnya, rantui digantung-gantung seperti warung jadul ya, zaman baheula, seperti itulah teman-teman ya. Warung begitulah, warung kampung ya, warung sederhana dengan penataan ala kadarnya, namun omsetnya pun lumayan teman-teman, tidak mengalahkan warung-warung yang terlihat modern ya. Memang bagus sih warung-warung yang modern itu ya, kelihatan rapi, menarik ya, tapi ya sama aja teman-teman. Intinya kita mendapatkan omset dan penghasilan dari warung tersebut ya. Bagaimanapun penampilan warung kita, penataan warung kita itu terserah kita yang punya teman-teman ya. Namun ya bagi saya nyaman seperti inilah sekarang ini ya. Mungkin nanti ke depannya mohon doanya teman-teman bisa menjadi warung yang seperti teman-teman punya, yang lebih baik penataannya, lebih rapi, lebih bagus ya teman-teman. Mohon doanya, mohon dukungannya juga ya. Insya Allah saya pun ingin berubah ya, penampilan warung saya ini lebih baik lagi, lebih nyaman lagi untuk para pelanggan saya, supaya saya pun lebih semangat lagi dalam mengelola usaha ini ya pastinya teman-teman ya. Jika ada perubahan mungkin lebih semangat lagi kitanya, lebih seger lagi melihatnya, lebih fresh lagi ya, dan pelanggan pun lebih nyaman lagi memilih-milih barang yang dibutuhkannya ya, seperti itu ya teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan segera terwujud dan terlaksana ya teman-teman. Dan itu pun butuh proses ya, butuh perjuangan juga ya, tidak mudah teman-teman menata barang-barang yang sudah seperti ini, dirubah lagi dengan tampilan baru kan butuh waktu, butuh tenaga juga ya. Jadi menurut saya saat ini belum kepikiran ya, nanti insya Allah mudah-mudahan tercapai ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing pengalaman selama berdagang ini ya, supaya warung kita itu terkenal. Bagaimana caranya ya? Warung saya ini kan sudah dari tahun 2009 ya. Apa saja sih yang dilakuin supaya tetap bertahan, supaya banyak yang tahu warung saya itu di sini tempatnya, menjual apa aja, seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah yang saya akan bagikan teman-teman ya. Dan itu mudah saja teman-teman ya. Warung saya itu menurut yang berbelanja ya, ini katanya warungnya komplit ya. Harganya pun tidak terlalu mahal, standar aja. Kadang-kadang ada yang lebih murah di sini ya teman-teman, seperti itu. Jadi para pelanggan itu tetap bertahan belanja di sini, dan ada pun pelanggan-pelanggan baru yang berdatangan untuk berbelanja di sini ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, untuk mempertahankan usaha ini memang tidak mudah ya teman-teman. Kita butuh perjuangan, butuh waktu, butuh tenaga ya, butuh keseriusan ya, butuh segalanya pokoknya ya. Butuh pengorbanan kita, tentunya kita kurang istirahat, kita merasa kelelahan, kita merasa kelaparan mungkin ya, kita merasa capek dan sebagainya ya teman-teman ya. Bukan berjualan sembako aja ya teman-teman yang butuh pengorbanan dan keseriusan dalam mengelolanya ya, namun dalam usaha apapun ya teman-teman, kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dalam usaha tersebut, harus kita bisa ya
dalam mengelolanya ya teman-teman, entah itu dari segi waktu, tenaga, pikiran, modal dan lain-lain ya teman-teman, harus kita pertimbangkan semuanya. Kalau tidak begitu ya mungkin ya menyerah begitu saja ya, karena kita merasa lelah, merasa capek itu teman-teman. Untuk supaya warung kita itu terkenal ataupun diketahui orang banyak ya, kita harus mempunyai ciri khas teman-teman ya. Ya kalau di sini itu saya usahakan memperlengkap jualan saya, memperlengkap barang-barang yang saya jual itu teman-teman ya. Di antaranya ya semua kebutuhan pelanggan saya siapkan teman-teman ya. Dari mulai kebutuhan di dapurnya, kebersihannya dan alat tulisnya, lain-lainnya lah, sebagai pelengkap aja gitu teman-teman ya. Namun kita juga harus bisa memilih-milih barang yang memang dibutuhkan, itu harus nyetoknya berapa banyak, yang memang hanya barang pelengkap aja berapa banyak, seperti itu ya teman-teman. Kita harus juga bisa memilih barang-barang tersebut ya, supaya tidak ada penumpukan barang dan modal kita pun tetap berputar ya, membeli barang-barang yang memang sangat laku ya teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah cara pelayanan kita ya. Pelayanan kita itu harus diutamakan juga teman-teman ya. Kita harus mengerti keadaan para pelanggan ya, bagaimanapun mereka itu adalah sumber rezeki kita ya, yang mendatangkan uang untuk kita ya. Dari tangan-tangan mereka lah kita mendapatkan uang ya, karena Allah ya menggerakkan hati mereka. Jadi kita tuh harus benar-benar ya memperlakukan itu secara baik ya teman-teman. Jangan sampai menyinggung perasaannya ataupun merendahkan, seperti itu ya. Bagaimanapun kondisi pelanggan kita ya, entah itu anak-anak, dewasa, orang tua ataupun yang sepuh ataupun yang sebaya dengan kita ya, kita harus bisa melayani mereka sebaik mungkin ya teman-teman, dengan cara bahasa kita mungkin ya, dengan cara mimik muka kita ataupun cara yang terbaik lah menurut kita bagaimana ya teman-teman. Bagaimana kita enaknya nih misalnya belanja ke salah satu toko tradisional seperti apa nih, kita mau dilayani seperti apa. Nah seperti itulah kita melayani mereka ya, melayani para pelanggan itu seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita pengen lebih diramahin, lebih diperhatikan, lebih diutamakan dalam pelayanan, seperti itu ya. Seperti itulah kita melayani para pelanggan ya teman-teman. Entah itu berbelanja banyak ataupun berbelanja sedikit ya, itu ya teman-teman namanya rezeki. Jangan sampai kita sepelekan ya teman-teman. Kita harus melayaninya sebaik mungkin, karena itu pun rezeki dari Allah ya teman-teman. Jadi kita harus memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Karena kita berjualan sudah cukup lama ya, jadi kita sudah mengetahui karakter para pelanggan ya, entah itu pelanggan apalagi yang lama ya, pelanggan lama teman-teman. Kita memperhatikan setiap belanja tuh apa aja sih yang dibutuhkannya, seperti itu kan ya. Biasanya berapa banyak nih jajannya, belanjanya, seperti itu ya teman-teman. Nah dari situ kita bisa ya melihat keperluannya mereka itu apa aja, biasanya seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan juga ya keperluan mereka ya, supaya jangan sampai pelanggan tersebut berpindah ke warung lain ya. Gimana caranya supaya pelanggan tetap berbelanja di warung kita ya? Itu dia teman-teman, harus kita sediakan selalu keperluannya ya. Jika memang barangnya tidak ada di pasaran ataupun susah ditemukan, bilang ke pelanggan tersebut, mau nggak merek ini, tapi sama kok kegunaannya, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih masih ada rezeki kita dan mau membeli merek tersebut ya. Ini untuk trik yang ketiga, yaitu masalah harga teman-teman ya. Masalah harga ini sangat sensitif sekali ya teman-teman, karena kita di sisi lain pengen keuntungan besar ya, di sisi lain pengen yang beli itu pengennya murah ya. Itulah kita perang harga jadinya ya teman-teman ya. Kita harus mengimbangi aja bagaimana cara kita mengambil keuntungan dari setiap barang ya. Terserah kita mau berapapun, terserah kita yang jual ya. Namun kan pembeli pengennya murah, yo pilih yang mana, pilih yang untung besar tapi pelanggan sedikit, ataupun pilih lakunya banyak tapi untungnya sedikit. Bagaimana ya ngomongnya ya, seperti itulah ya. Pelanggan banyak tapi untungnya sedikit, ataupun pelanggan sedikit tapi untungnya banyak ya. Kalau saya sih memilih pelanggan banyak ya. Pelanggan banyak untung sedikit, nanti kan dari sedikit itu jadi banyak ya, karena mereka
mereka pun membeli bukan satu macam barang saja. Bisa saja mereka tuh membeli bermacam-macam barang ya, tapi tetap saja untungnya jadi banyak ya kan teman-teman. Nah seperti itu ya. Ataupun teman-teman bisa juga dengan cara lain ya, supaya lebih terkenal, lebih ternama gitu tokonya ya, warungnya lebih dikenal orang banyak ya warungnya. Teman-teman bisa lakukan cara ini. Kita mengambil salah satu produk yang paling laku itu di warung kita itu apa ya, contohnya dari minyak goreng ataupun gula ataupun beras ataupun telur ya, itu pilih salah satu barang tersebut ya. Kita mau menjual berapa keuntungannya ya, jangan sampai kita menjual tidak dapat untung ya. Kita harus mengambil keuntungan juga tetap ya, tapi kita usahakan lebih murah menjualnya teman-teman ya. Contohnya dengan harga minyak goreng, dengan kita modalnya misalnya 14.500, kita jual 15.000 seperti itu ya, nggak apa-apa, untung sedikit teman-teman. Nanti kan beli lagi barang-barang lainnya, jadi banyak juga kan sama keuntungan kita ya teman-teman. Nah biasanya kan pelanggan itu tidak hanya membeli satu macam barang saja ya. Kalau ke warung itu kadang-kadang beli telur, beli beras, beli minyak gitu, beli terigu, ataupun beli obat nyamuk ataupun sabun deterjen dan lain-lainnya. Dari situlah kita bisa mengambil keuntungan yang lebih besar dari barang-barang lainnya ya. Kita utamakan barang-barang yang kita pilih itu yang cepat perputarannya teman-teman, seperti tadi saya bilang ya, gula, minyak, terigu itu ya, barang-barang pokok, barang-barang kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Kita lebih baik di harga termurah ya teman-teman, nggak apa-apa, untung 500 rupiah pun kita ambil aja. Nanti kita dapat keuntungan lebih itu dari barang-barang lainnya ya, yang non sembako ya, contohnya seperti alat tulis, alat kebersihan dan lain-lainnya ya teman-teman. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang memang bukan barang pokok banget ya teman-teman. Banyak sekali contoh-contohnya barang-barang yang memang keuntungannya lumayan ya, seperti air mineral, alat listrik juga ya lumayan teman-teman ya. Keuntungannya bisa sampai 50%-an bahkan ya, kadang-kadang ada yang mencapai segitu. Ada juga yang barang-barang lainnya seperti sendal jepit ya, itu kan juga lumayan, untungnya bisa 2.000 ataupun 3.000-an ya teman-teman keuntungan yang kita dapat. Jadi itu bisa mencukupi lah, ataupun bisa menambah keuntungan dari yang kita jual murah tersebut ya. Nah itulah ya teman-teman contoh-contohnya supaya warung kita itu lebih terkenal, lebih dikenal orang banyak seperti itu ya. Namun banyak juga cara-cara lain yang mungkin teman-teman lebih pahami, lebih mengerti ya. Mari saja berbagi di sini ya teman-teman, sharing lagi di sini supaya banyak yang tahu ya cara-cara usaha yang baik itu seperti apa, dengan cara-cara apa ya yang bisa meningkatkan omset, meningkatkan penjualan, ataupun cara-cara lainnya ya. Itu pun sama aja kita memberikan mereka itu kemudahan ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin suatu saat ada yang baca, jadi dipraktekanlah sama mereka yang membaca itu, kita pun mendapatkan pahalanya ya tentunya ya. Itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, beberapa pengalaman saya dan cara saya supaya toko saya itu terkenal, warung saya terkenal, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang ini ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.